Buku sejarah bilang teknologi canggih baru ada di zaman modern. Tapi coba jelaskan ini. Bagaimana orang 2000 tahun lalu punya baterai listrik sebelum Thomas Edison lahir? Atau gimana caranya komputer analog ada di zaman Yunani kuno? Apakah peradaban masa lalu sebenarnya lebih canggih dari kita? Atau ada campur tangan alien? Siapkan kopi kalian, karena kita akan membongkar 10 teknologi kuno yang sampai hari ini bikin ilmuwan angkat tangan. Nomor 10 benar-benar di luar nalar. Piramida Giza, presisi di luar logika. Kita mulai dari yang paling ikonik, Piramida Giza. Lupakan soal ukurannya. Yang bikin gila adalah presisinya. Bangunan ini sejajar sempurna dengan arah mata angin akurasinya. Setara dengan desain gunung pencakar langit modern. Padahal, mereka pakai batu seberat 80 ton. Tanpa roda, tanpa mesin hidrolik. Sambungan batunya saking rapatnya, silet pun gak bisa masuk. Pertanyaannya, pakai alat apa? Pahat tembaga? Gak mungkin. Sampai sekarang insinyur modern pun belum tentu bisa menirunya. Stonehenge, komputer batu raksasa. Geser ke Inggris, Stonehenge bukan cuma tumpukan batu estetik. Ini adalah kalkulator astronomi purba. Susunan batunya bisa memprediksi gerhana dan posisi matahari dengan akurat. Yang aneh, batu-batu ini diambil dari jarak 200 km. Ingat, ini zaman purba, gak ada truk tronton pada zaman itu. Gimana cara mindahin batu segede gaban ini lewat bukit dan sungai? Apakah pakai sihir? Atau teknologi anti gravitasi yang hilang? Batunya diam, tapi misterinya teriak kencang. Baghdad baterai, listrik sebelum waktunya. Nah, ini favorit saya. Tahun 1930, arkeolog menemukan guci aneh di Irak. Isinya ada tabung tembaga dan batang besi. Pas dites oleh peneliti modern, boom. Alat ini menghasilkan listrik 1 volt. Bayangkan, ribuan tahun sebelum listrik ditemukan di Eropa, orang Mesopotamia mungkin sudah mainan listrik. Buat apa? Sepuh emas? Atau alat sihir biar kelihatan sakti? Entahlah. Antikythera mechanism, laptop zaman kuno. Kalau kamu pikir komputer itu penemuan abad 20, kamu salah. Kenalan sama Antikythera mechanism. Ditemukan di bangkai kapal Yunani, isinya 30 roda gigi super rumit. Alat ini bisa melacak planet, fase bulan, bahkan gerhana. Layaknya komputer analog. Teknologi serumit ini baru muncul lagi 1000 tahun kemudian di jam mekanik Eropa. Jadi selama 1000 tahun itu, ilmuwan hilang kemana? Jalanan Romawi, aspal modern kalah jauh. Pernah kesel lihat jalan aspal baru sebulan udah bolong? Malu sama Romawi. Jalan buatan mereka umurnya udah 2000 tahun dan masih mulus sampai sekarang. Rahasianya ada di beton vulkanik yang mereka pakai. Hebatnya, kalau kena air laut, beton ini malah makin keras, bukan hancur. Ilmuwan modern baru paham resep kimianya baru-baru ini. Gila ya, kita butuh 2 milenium buat nyusul teknologi sipil mereka. Göbekli Tepe, Göbekli Tepe. Ya pokoknya itu, mengubah sejarah manusia. Ini yang paling bikin pusing sejarawan. Göbekli Tepe usianya 12.000 tahun. Itu jauh lebih tua dari piramida. Bahkan sebelum manusia mengenal pertanian. Logikanya, manusia zaman itu masih berburu pakai tombak kayu. Tapi kok bisa bikin pilar batu setinggi 6 meter dengan ukiran hewan 3D yang detail?
Siapa yang ngajarin mereka arsitektur? Penemuan ini maksa kita buat nulis ulang buku sejarah. Pilar besi Delhi, besi anti karat. Besi kalau ditaruh di luar ruangan karena hujan panas, pasti karatan kan? Kecuali pilar besi di India ini, sudah berdiri sejak 1600 tahun. Diterpa hujan monsun tiap tahun, tapi karatnya nol. Teknologi metalurginya murni banget. Zaman sekarang kita butuh lapisan kimia khusus buat bikin besi tahan karat. Orang India kuno, mereka racik besinya dengan fosfor yang takarannya pasnya misterius banget. Inilah Yakhchal, terowongan air Persia kuno. Ia berfungsi sebagai kulkas tanpa listrik di tengah gurun. Di tengah gurun pasir Persia yang panas mendidih, orang zaman dulu bisa bikin es batu. Mereka punya bangunan bernama Yakhchal. Desainnya jenius banget, pakai ventilasi angin dan air bawah tanah. Suhu di dalamnya bisa drop sampai beku. Ini air conditioner AC raksasa tanpa listrik sama sekali. Mereka paham termodinamika jauh sebelum istilah itu ada. Moai, Pulau Paskah, batu yang berjalan. Patung-patung raksasa ini beratnya bisa 80 ton. Yang aneh, tambangnya ada jauh di kawah gunung, tapi patungnya tersebar di pinggir pantai. Penduduk lokal bilang, patungnya berjalan sendiri ke sana. Ilmuwan nyoba niru mindahinnya pakai tali, pakai kayu gelinding. Semuanya susah setengah mati. Gimana cara penduduk pulau terpencil memindahkan ratusan raksasa ini tanpa ngerusak satupun? Masih misteri. Saksai Huaman. Dinding Inka terkenal dengan batu-batu yang saling mengunci secara unik, dipotong dengan presisi luar biasa tanpa menggunakan mortar. Ini dia puncaknya. Benteng Saksai Huaman di Peru. Lihat batunya, gak ada yang kotak. Bentuknya acak kayak puzzle, tapi pas dipasang, klik, sempurna. Saking rapatnya, kertas selembar aja nggak bisa nyelip. Teknik saling kunci ini bikin temboknya anti gempa. Kalau ada gempa, batunya cuman goyang sedikit, lalu balik lagi ke posisi semula. Bangunan modern roboh kena gempa. Tembok Inka ini malah ketawa. Teknologi apa yang bisa memotong batu raksasa sepresisi laser begini? Dari piramida sampai tembok Inka, buktinya sudah jelas. Orang zaman dulu gak sebodoh yang kita kira. Mungkin mereka punya ilmu yang hilang ditelan zaman. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah teknologi ini murni kepintaran manusia atau ada bantuan dari langit? Tulis teori konspirasi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian jadi mikir keras dan subscribe buat misteri lainnya. Saya Rom Juli dari channel 0 sekian ID. Sampai jumpa di video berikutnya.